Pemberian tanggapan oleh Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi di DPRD Kota Medan atas SRAN Perda Kota Medan tentang laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 diwakilkan oleh Sekda Kota Medan yakni Wirya Al-Rahman di ruang rapat DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis. Wirya menjawab semua pertanyaan yang sebelumnya disampaikan oleh pandangan-pandangan fraksi di DPRD Kota Medan terkait LPJ dan pembangunan Kota Medan dinilai belum maksimal yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau OPD seperti infrastruktur, drainase, dan fasilitas umum lainnya yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Menurut Hashim, Ketua DPRD Kota Medan, setelah mendengarkan tanggapan dari Kepala Daerah yang diwakilkan oleh Sekda Kota Medan, ia menilai tanggapan yang diberikan tidak mendetail, bahkan dinilai sangat datar dan normatif. Selain itu, ia juga mengatakan seharusnya dalam paripurna ini, PLT Wali Kota Medan langsung yang menyampaikan, bukan diwakilkan. Paripurna jawaban dari Kepala Daerah terhadap pemandang umum dari fraksi-fraksi terkait dengan laporan pertanggungjawaban atau LPJ penggunaan anggaran tahun 2019 ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Kepala Daerah itu merupakan jawaban dari pemandang umum dari fraksi-fraksi ya. Jadi kita lihat masih ada hal-hal yang belum terjawab dengan secara transparan ya. Dan substansinya itu belum mengena kita lihat, tapi masih secara ini aja, secara masih normatif. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna DPRD Kota Medan pada Selasa pagi beragendakan tentang HUT Kota Medan ke-430 tahun. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Medan mengatakan masih banyak pembangunan Kota Medan yang belum maksimal dan tertunda akibat pandemi COVID-19. Rapat paripurna yang beragendakan HUT Kota Medan ke-430 tahun Selasa siang digelar di gedung DPRD Kota Medan dengan dihadiri oleh seluruh FKP di Kota Medan dan PLT Wali Kota Medan Ahyar Nasution. Dalam sambutannya, PLT Wali Kota Medan meminta maaf kepada warga Medan karena masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan oleh pemerintah Kota Medan. Apalagi saat ini banyak pembangunan yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Selain itu, Ketua DPRD Kota Medan juga menyampaikan beberapa fasilitas umum yang harus diperbaiki, seperti drainase, infrastruktur, serta kebersihan yang umumnya menjadi masalah di Kota Medan. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga, di mana ia berharap pemerintah Kota Medan dapat bersinergi dengan DPRD Kota Medan untuk membangun dan memajukan Kota Medan yang lebih baik ke depannya. Apalagi usia Kota Medan telah mencapai 430 tahun. Kita banyak PR kita ke depan, harapan kita sinergi antara DPR dengan Pemko itu teruslah dibangun. Ketika kita kunjungan ke daerah-daerah, ke lapangan masih banyak kita lihat, misalnya terkait dengan drainase, terkait dengan sampah gitu ya. Drainase sampah masih banyak kita lihat di lapangan. Ini kita harapkan sinergitas antara DPR dengan Pemko Medan untuk membangun kebersamaan, untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya kita mulai pola hidup sehat dalam rangka membangun Kota Medan. Nah, seperti itu. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Tim Monitoring Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara membagikan dan meninjau langsung pelaksanaan program KB serentak, program sejuta akseptor di seluruh Indonesia secara serentak. Salah satunya dilaksanakan di Puskesmas Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Senin pagi, 29 Juni 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah meningkatnya kehamilan di masa pandemi COVID-19. Peninjauan pelaksanaan pembagian akseptor gratis yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara bersama Nawalubis Edi Rahmayadi, istri Gubernur Sumatera Utara, beserta Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Puskesmas Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin pagi. Satu persatu peserta akseptor mengisi data diri yang nantinya akan diberikan sosialisasi untuk dapat memahami cara untuk melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi bagi pasangan muda yang masih produktif untuk dapat menunda kehamilan di tengah pandemi COVID-19.
tentunya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya pada ibu hamil. Selain memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada peserta akseptor, BKKBN Provinsi Sumatera Utara juga membagikan puluhan paket sembako kepada peserta akseptor untuk meringankan beban masyarakat khususnya di masa sulit pandemi COVID-19. Melindungi masyarakat, keluarga agar tidak terjadi kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, apalagi membahayakan kesehatan ibu dalam masa COVID ini. Jadi tahun ini kita akan mengambil tema bahwa kita akan mewujudkan sumber daya manusia yang unggul melalui keluarga menuju Indonesia maju. Untuk Sumatera Utara ada berapa target kita, Pak? Kita se-Indonesia ada 1 juta akseptor, Sumatera Utara kita distribusikan sebanyak 63.000 akseptor yang terbagi di seluruh kabupaten kota, di seluruh paskes, klinik-klinik yang ada. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Warga Desa Tamba senang dengan hadirnya paslon Bupati Samosir kunjungi desanya untuk memanen bersama. Produksi kopi Robusta warga desa Parsaroan yang diberi nama Kopi Marguna Putra Tamba yang memiliki varian 250 gram dan 500 gram yang bisa ditawarkan bagi para penikmat kopi. Paslon Bupati Samosir Marhuali Simbolon bersama Guntur Sinaga atau Marguna dan juga tim Parhobas kunjungi desa Parsauran Dusun 1 Huta Pangombilan di lokasi kebun kopi yang siap dipanen bersama masyarakat setempat. Sebelumnya tim Marguna melakukan penyeberangan perairan Danau Toba dari Tamba dengan menggunakan kapal feri milik warga menuju desa Tamba dengan menggunakan kapal feri milik warga menuju desa Tamba dengan perjalanan setengah jam ke lokasi kebun kopi. Jalenta Tamba, petani kebun kopi, mengatakan usaha ini sudah dilakukannya selama 3 tahun lebih di kampung halamannya berbekal dari ilmu yang ia dapat dari perantauan. Sebelumnya dia bekerja di perusahaan kebun sawit di Pekanbaru. Biji kopi Robusta ini sebelumnya dibelinya dari Subulus Salam dan langsung ditanam di kampung halamannya di Samosir. Berbekal keyakinan, Jalenta Tamba merintis usaha kebun kopi seluas 6 rantai. Kalau zaman sekarang karena COVID ini masih rendah. Bersekitar berapa, Pak? Kalau 1 kilo dia, kalau memang murni dia super, kopi Marguna ini 150.000 per kilo. Kita harus menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang. Jadi kalau pupuk kimia itu hanya sekedar merangsang pertumbuhan, tapi bukan dia yang memproduksi buah. Kita harus kembali kepada kompos. Kita masyarakat petani, mau petani kopi, mau petani jagung, mau petani padi, kita harus kembali ke alam, yaitu menggunakan pupuk kompos atau organik ataupun pupuk kompos cair. Kalau harga pasar tentunya itu sangat ditentukan dari kualitas tanaman itu sendiri. Kita akan menuju kualitas yang terbaik, harus mampu bersaing secara kualitas dengan kopi-kopi dimanapun, terutama juga sampai di Indonesia ini. Ketika kualitas kopi kita yang terbaik, harganya pun pasti mendapatkan yang terbaik. Tapi di sisi lain, ketika harga kopi menurun, di mana harga pasar di atas, ini yang harus dijaga oleh pemerintah daerah ke depan, sehingga para petani itu selalu yang mendapat untung yang lebih besar. Kita sudah memikirkan langkah-langkah untuk menyeimbangkan atau persisnya untuk memperbaiki harga, yaitu dengan menciptakan atau mengadakan, baik itu mengaktifkan KUD-KUD atau perusahaan-perusahaan lokal atau perusahaan-perusahaan daerah yang bisa nanti berperan atau punya aktivitas usaha mengumpulkan kopi dari para petani. Kita berharap harga itu tidak tertumpu lagi pada tengkulak, karena kita tahu selama ini tengkulak itu sangat berperan dalam menentukan harga. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.
Saya, Aher Nasution, pelaksana tugas Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Mari kita sukseskan Hari Keluarga Nasional yang diperingati pada tanggal 29 Juni setiap tahunnya dengan momentum pelayanan KB serentak sejuta sektor di seluruh Indonesia. Kita antisipasi baby boom pasca pandemi COVID-19 dengan mencegah kehamilan karena ibu hamil sangat riskan terhadap virus corona. Sekali lagi, selamat Hari Keluarga Nasional. Berencana itu keren. Tim aparat Desa Bintialo, Kecamatan Batang Harileko, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan memberikan bantuan BLT yang berasal dari dana desa tahun 2020. Perangkat desa bersama unsur kecamatan mendatangi rumah-rumah warga, khususnya warga yang lanjut usia serta warga yang sedang sakit. Bantuan BLT ini diberikan kepada 145 kepala keluarga, khususnya warga miskin yang terdampak COVID-19. Bantuan BLT ini berjumlah Rp600.000 dan diberikan selama 3 bulan. Bantuan juga diserahkan langsung kepada warga oleh Kepala Desa Bintialo Sunarto, serta disaksikan oleh Camat Batang Harileko Mawardi Endang. Di Bintialo, Kecamatan Batang Harileko, itu 145 kakak. 5 kakak memang diperuntukkan melalui dana desa untuk warga masyarakat yang kurang mampu. Jelas yang mendapatkan bantuan BLT ini masyarakat yang kurang mampu. Masyarakat yang kurang mampu melalui dana desa tahun 2020. Per kakak itu melalui dana BLT Rp600.000. Itu selama berapa bulan, Pak? Itu 3 kali. 3 bulan, Pak ya. Petugas. Selain memberikan bantuan langsung tunai, pemerintah Desa Bintialo juga mendirikan pos kesehatan COVID-19. Sebab seluruh masyarakat desa yang keluar masuk desa semuanya dicek suhu tubuh mereka agar terhindar dari wabah COVID-19. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Guna penanganan aset milik negara, pihak PT PN 7 melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU bersama Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tertanggal 20 Januari 2020. Dalam MOU tersebut, PT PN 7 meminta kepada pihak kepolisian bekerja sama dalam pengamanan produksi, aset, dan penegakan hukum. Menindaklanjuti hal tersebut, PT Perkebunan Nusantara 7 menggelar sosialisasi kesepakatan bersama kerjasama pengamanan aset antara PT Perkebunan Nusantara 7 dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang dipusatkan di kantor PT Perkebunan Nusantara 7 Unit Betung. Dengan adanya pelaksanaan kerjasama ini, kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan. Yang pertama sekali untuk para pelaksana-pelaksana di lapangan, ya, satpam, seperti yang lain-lain, tentang bagaimana teknisnya daripada penanganan kasus-kasus yang ada di PT PN 7 ini. Di antaranya kayak tadi yang disampaikan adalah masalah pencurian dan lain-lain. Ada masalah-masalah yang memang seharusnya dilaksanakan di tingkat atas, yang dibicarakan di antara justice, ya, para penegak hukum. Salah satu untuk menjamin keamanan, ya, wilayah kerja PT PN 7 yang sesuai dengan wilayah hukumnya. Harapan kita dari kepolisian Polda Sumsel bisa menangani semua kasus yang ada, baik itu gangguan apapun bentuknya, baik pidana umum maupun pidana khusus. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Dalam menanggulangi dampak wabah COVID-19, pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan
memberikan bantuan langsung tunai kepada puluhan veteran serta janda-janda veteran. Bantuan ini diberikan sekaligus sebesar Rp1.800.000, yakni selama 3 bulan. Para veteran serta janda veteran merasa sangat bangga dengan adanya bantuan BLT yang diterimanya, sebab bantuan BLT bisa meringankan beban hidup para mantan pejuang ini, khususnya di saat pandemi COVID-19. Kami memuaskan atas kebijakan Bapak Bupati. Senang ya? Punya perhatian terhadap anggota veteran. Jadi dapat bantuan berapa ini Pak? Rp1.800.000 dalam mereka 3 bulan. 3 bulan langsung. Ini bisa membantu untuk kehidupan sehari-hari? Ya bisa membantu, meringankan. Adalah veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, dan veteran perdamaian. Rata-rata selama ini mendapatkan kurang perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, kami di Musi Banyuasin ini merasakan bahwa perhatian ini harus diberikan lebih kepada para veteran. Oleh karena itu, kebijakan kita adalah dalam masa pandemi COVID-19 ini kita berikan bantuan sosial tunai ke mereka. Karena mereka pasti terdampak. Para janda, kemudian yang para orang-orang tua, kadang-kadang mereka sendiri sudah tinggalnya itu tidak bisa keluar rumah lagi, pasti terdampak. Kita berikan bantuan sosial tunai untuk selama 3 bulan. Veteran yang kini sudah lanjut usia merupakan mantan pejuang merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dan sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Untuk memenuhi wasiat sang suami, Lucianti Fahri, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bersama putranya Ibtu Imam Fahri melakukan peletakan batu pertama pendirian Masjid Al-Fahri di Pondok Pesantren Rodatul Ulum di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Peletakan batu pertama pembuatan Masjid Al-Fahri dilakukan oleh mantan anggota DPRD Sumatera Selatan, Lucianti Fahri, dan didampingi oleh putra pertamanya, Ibtu Imam Fahri. Almarhum Fahri Asyari yang merupakan mantan Bupati Musi Banyuasin semasa hidupnya berniat akan membuat masjid di pondok pesantren ini. Namun sebelum berbuat, beliau wafat. Selain melakukan peletakan batu pertama pembuatan Masjid Al-Fahri, Lucianti Fahri juga memberikan bantuan berupa puluhan ton beras di pondok pesantren Rodatul Ulum. Ini adalah Masjid Al-Fahri namanya. Ini adalah masjid dari sumbangan sebenarnya dari Bapak Fahri Azari almarhum. Saya beserta keluarga hanya sebagai pelaksana. Mudah-mudahan dengan terbangunnya Masjid Al-Fahri di Desa Setiga ini akan kami dapat mewujudkan daripada cita-cita beliau. Beliau ingin sekali untuk membangun rumah ibadah, namun Allah ternyata lebih sayang kepada beliau. Beliau dipanggil lebih dulu, dan saya beserta anak-anak ingin sekali, walaupun secara fisik beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita, namun cita-cita yang beliau atau apa yang beliau impikan dapat kami wujudkan sebagai ahli waris. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Pangdam II Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Irwan Zaidi, Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri, serta para bupati di Sumatera Selatan dan para perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumsel secara bersama-sama menghadiri apel kesiagaan personil dan peralatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan di Kebun Raya Srijaya Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa pagi. Selain membuka apel tersebut, Gubernur juga mengecek secara langsung kesiapan personil pasukan dari TNI Polri, Manggala Agni BPBD tim kesehatan, serta para anggota dari berbagai perusahaan yang hadir. Dibukanya apel kesiagaan kebakaran hutan dan lahan ini juga sebagai simulasi kebakaran lahan
serta memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara yang benar dan efektif dalam melakukan pemadaman api yang membakar hutan dan lahan yang sulit dijangkau oleh kendaraan roda 4. Peran serta dari berbagai perusahaan yang ada di Sumatera Selatan seperti APP Sinarmas yang berlokasi di Kabupaten Oki dengan secara langsung sudah menyiapkan berbagai peralatan untuk melakukan pencegahan dan pemadaman lahan yang terbakar. Menurut Gubernur Sumsel Herman Deru, ada 10 kabupaten di Sumsel yang terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan kebakaran hutan dan lahan ini tergantung dari curah hujan yang ada. 10 kabupaten yang terdampak itu akan melihat langsung begitu kerja kerasnya petugas-petugas di lapangan, TNI, Polri, Satpol PP, masyarakat, para relawan. Ini juga sebagai cara kita agar para bupati itu dapat menurunkan ini ke kabupaten-kabupatennya. Maka kebakaran hutan sangat tergantung dengan kondisi curah hujan. Ada 94 desa yang rawan kebakaran, rawannya tinggi gitu yang lalu, dan semua anggota kita sudah di desa-desa tersebut dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan atau hutan dengan cara membakar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Itu ke perusahaan-perusahaan, kita sudah imbau, dan partisipasi perusahaan juga luar biasa untuk menyiapkan personel maupun alat peralatannya dalam rangka mencegah, membantu kalau terjadi hal-hal di luar kemampuan kita. Tahun ini kita fokus terhadap kegiatan pencegahan, terutama dengan membangun fire prevention post di areal-areal yang kita nilai rawan. Kemudian Desa Makmur Kodil Api pada tahun ini kita tambahkan juga beberapa proyek-proyek untuk mensupport Desa Makmur Kodil Api. Untuk peralatan, secara hasil pemeriksaan secara eksternal juga sudah kita tentukan bahwa jumlah sudah melebihi dari standar yang ditetapkan, dan juga kita seperti biasa pada saat dry season menyiapkan beberapa heli untuk melakukan operasional patroli dan melakukan waterbombing bila diperlukan. Gubernur Sumsel Herman Deru secara simbolis juga memberikan bantuan dana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dana sebesar 40 miliar diserahkan ke 10 kabupaten yang rawan terjadi karhutla dan langsung diterima para bupati yang daerahnya kena dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Bantuan langsung tunai untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 yang diambil dari dana desa dipimpin langsung oleh Camat Muara II Putra Bani beserta Kepala Desa Sukaraja II Sarnubi dan berlangsung tertib. Bagi warga yang tidak bisa datang ke tempat pembagian bantuan langsung tunai, maka Camat beserta Kepala Desa akan mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah warga penerima bantuan. Seperti salah satu penerima bantuan, Cik Man, yang sudah puluhan tahun mengalami penyakit lumpuh. Baru 3 kali ini. 3 kali. Iya. Itu nominalnya berapa, Pak? Nah, tahu itu 600 ribu. Iya ini. Kita sudah berapa lama, Pak, sakit? Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Mau masuk belasan tahun. Jadi warga yang sudah tidak bisa lagi datang ke lokasi kita pembagian itu, ya istilahnya kita antarkan langsung ke rumahnya kan. Tapi seperti Pak Ciaman ini kan, karena sudah dia menahun, sudah puluhan tahun sakit, jadi istilahnya kita antarkan ke rumahnya. Selain memberikan bantuan, Kepala Desa Sukaraja II selalu menghimbau masyarakat agar sekiranya menggunakan bantuan tersebut dengan bijak untuk sedikit mengurangi beban masyarakat di masa pandemi COVID-19. Untuk PKH 30 kakak dan untuk BST-nya itu ada 38 kakak, sisanya itu yang untuk bagian BRT dan desa. Sudah berapa tahap kita bagikan ini, Kak? Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita tahap 3 untuk BLT dan desa. Menurut Kepala Desa, bantuan ini telah dibagikan sebanyak 3 tahap, di mana tahap pertama dibagikan pada April lalu, tahap kedua pada Mei, dan tahap ketiga pada bulan Juni. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan.
selamat hari jadi Kota Medan ke-430 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang, terutama politik. Semoga dengan hadirnya kaum milenial sebagai agent of change di DPRD Kota Medan dapat merubah Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya. Dirgahayu Kota Medan, Medan rumah kita. Saya Misnan Aljawi SHMH, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-74, khususnya wilayah Kapolrestra Kabupaten Deli Serdang. Jayalah kepolisian Deli Serdang, tetap semangat dan ikhlas dalam melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Untuk menuju tatanan hidup baru atau New Normal Life, pemerintah daerah Tapanuli Selatan bersama Polres Tapanuli Selatan Sabtu pagi lalu mengunjungi Pondok Pesantren Al-Abrar di Desa Sihuik-Huik, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam kunjungan tersebut, Pemda beserta Polres Tapanuli Selatan bertemu dengan pengurus pondok pesantren, guru, santri, dan santriwati di Aula Pondok Pesantren Al-Abrar. Pertemuan ini membahas seputar arti dari tatanan hidup baru atau new normal di masa pandemi virus corona atau COVID-19. Tidak lupa kegiatan pertemuan ini mengikuti protokol kesehatan, seperti pengunjung terlebih dahulu mengikuti tes kesehatan dengan mengukur suhu tubuh menggunakan termometer, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menggunakan masker. Proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Abrar sendiri sudah mulai berlangsung sejak pertengahan Juni lalu. Tercatat sebanyak 525 santri dan santriwati sudah aktif mengikuti proses belajar mengajar di pondok pesantren tersebut. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di masa pandemi ini, pemerintah daerah Tapanuli Selatan, Polri, dan Pondok Pesantren Al-Abrar melakukan sosialisasi tentang New Normal Life atau tatanan hidup baru. Peduli terhadap sejumlah santri dan santriwati di pondok pesantren ini, Polres Tapanuli Selatan memberikan bantuan sebanyak 600 masker dan 3 tempat pencuci tangan. Sementara itu, Kapolres Tapanuli Selatan AKP Roman Smaradana LH mengaku dalam menjalani tatanan hidup baru di masa pandemi COVID-19, seluruh masyarakat dan khususnya santri dan santriwati di pondok ini harus mengikuti protokoler kesehatan. Jadi new normal adalah tatanan hidup baru di mana dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di era new normal ini kita menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan antara lain kita menggunakan masker dalam melaksanakan setiap kegiatan. Hal itu untuk menghindari penularan atau kita menulari orang lain. Yang kedua, menjaga jarak, yaitu dengan physical distancing atau yang kita kenal juga social distancing, kurang lebih 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Hal ini untuk menghindari kita terkena uap daripada atau droplet daripada cairan yang keluar dari mulut atau hidung dari kita maupun lawan yang kita ajak bicara atau orang lain. Yang selanjutnya adalah rajin mencuci tangan ataupun dengan menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah menerapkan hidup bersih supaya semuanya kita terhindar dari infeksi daripada pemaparan virus corona. Yang kita berikan bantuan ini berupa masker sebanyak 600 masker dikarenakan santri atau santriwati yang ada di pondok pesantren ini sejumlah 525 orang, hampir 600 orang. Belajar mengajar dan aktivitas yang lain, termasuk beribadah dan sholat. Pesantren ini kita berpedoman dengan protokol kesehatan. Di antaranya selalu pakai masker, semuanya selalu pakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan pakai sabun. Dan selanjutnya untuk menjaga jarak di kelas kita buat jaraknya 1,5 meter atau sampai 2 meter. Dan
dalam melaksanakan ibadah di masjid juga kita menemani jarak tempat duduk anak-anak atau sop anak-anak, tetap kita menjaga jarak. Kita harus memenuhi beberapa checklist sebetulnya, ya mulai dari pengadaan maskernya, terus cuci tangan dan termogan. Dan di samping untuk membuka sekolah nanti di zona hijau, kita harus tetap memperhatikan physical distancing, yang utama protokol kesehatan, terutama pada physical distancing. Kita harus membuat, walaupun nanti diberlakukan sekolah masuk, nanti akan kita berlakukan jadi seat. Jadi contoh kalau 36 rombongan belajarnya, nanti ini kita bagi dua. Jadi contoh mungkin seat satunya dia mungkin Senin, Rabu, Jumat. Jadi seat berikutnya baru dia di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nah, jadi yang utama kita harus rapat dengan orang tua murid. Apakah mereka sudah setuju anak-anak untuk belajar di sekolah? Pemerintah daerah Tapanuli Selatan rencananya akan memberlakukan proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini mengikuti protokol kesehatan dengan cara rolling. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One, mengabarkan. Kepala Rutan Kelas 2B Dolok Sanggul, Revanda Bangun, memotong pita sebagai tanda diresmikannya pintu gerbang utama 2 Istana Pahlawan Nasional Sisingamangaraja 12 di Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara pada Sabtu 27 Juni 2020. Pembangunan gerbang sepanjang 5 meter beserta pagar yang terbuat dari bahan stainless itu dimaksudkan guna memastikan cagar budaya tersebut lebih terawat, serta membatasi kunjungan orang agar tidak masuk sembarangan sebagai pembatas pergerakan hewan ternak warga sekitar, mengingat cagar budaya ini berada di tengah pemukiman penduduk. Pada kegiatan ini, Revanda Bangun didampingi oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Rutan Humbahas, Desi Angelin Simamora, dan jajaran Rutan Kelas 2B Dolok Sanggul. Rombongan diterima langsung oleh juru kunci Makam Sisingamangaraja 12, Marconi Sinambela, yang sekaligus bertindak sebagai tuan rumah. Revanda mengatakan pembangunan gerbang tersebut merupakan sumbangsih dari Rutan Kelas 2B Dolok Sanggul dalam rangka menyambut HUT RI ke-75 yang akan dirayakan pada 17 Agustus mendatang. Kegiatan kami di sini dalam pemberian bantuan gerbang makam Istana Sisingamangaraja ke-12. Kami harapkan bantuan kami ini dapat berdampak bagi masyarakat sekitar di tempat kami berada di Humbang Hasundutan, sekaligus keluarga Sisingamangaraja dapat melestarikan budaya Sisingamangaraja dan menjadi warisan budaya untuk di Humbang Hasundutan. Kami berharap budaya dari istana ataupun makam Sisingamangaraja ini dapat dilihat oleh seantero Indonesia. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahon, TV One mengabarkan. Kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Mandailing Natal ke Kecamatan Muara Batang Gadis disambut unjuk rasa warga Singkuang 1, Kecamatan Muara Batang Gadis. Warga menuntut DPRD Mandailing Natal menuntaskan hak 300 KK warga atas kebun plasma dari perusahaan perkebunan yang beroperasi di desa tersebut. Saat mendatangi desa Singkuang 1, anggota DPRD ini disambut aksi unjuk rasa oleh ratusan warga di desa tersebut. Di hadapan anggota DPRD Mandailing Natal, warga mengeluhkan sudah sekitar 15 tahun menanti realisasi kebun plasma dari perusahaan tersebut karena 300 KK ditetapkan pemerintah sebagai peserta kebun plasma dengan Bapak Angkat PT Rendi Pertamaraya. Rendi Permataraya yang tidak mengeluarkan plasma, ada warga masyarakat lebih kurang 300 kepala rumah tangga yang tidak mendapatkan plasma.
Jika tidak ada etikat baik dari perusahaan, DPRD Mandailing Natal mengancam akan melaporkan kasus ini ke Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar HGU dan izin usaha PT Randy Permata Raya dikoreksi dan dicabut. Yang dikeluarkan 20% itu sesuai dengan peraturan. Kenapa PT-PT lain bisa, kenapa PT Randy tidak? Karena di zaman era Jokowi ini tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap perusahaan perkebunan, termasuk PT Randy sendiri. Makanya PT Randy ini kita minta harus tunduk dan patuh kepada aturan-aturan yang ada. Harus direalisasikan plasma masyarakat desa. Sementara itu, pihak perusahaan yang ditemui para anggota DPRD ini mengaku tidak bisa menyikapi tuntutan warga karena persoalan ini harus persetujuan direksi perusahaan yang berkantor di Kota Medan. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulo Siregar, TV One, mengabarkan. Selamat Hari Jadi Kota Medan ke-430 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Sebagai pemuda harus bisa merubah keadaan bangsa dalam berbagai bidang, terutama politik. Semoga dengan hadirnya kaum milenial sebagai agent of change di DPRD Kota Medan dapat merubah Kota Medan menjadi lebih baik ke depannya. Dirgahayu Kota Medan, Medan rumah kita. Saya Misnan Aljawi SHMH, Ketua Praksi P3 DPRD Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-74, 1 Juli 1946, 1 Juli 2020. Di usia yang ke-47 ini, semoga dapat mewujudkan Deli Serdang yang lebih maju dan sejahtera, dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Dugaan penyelewengan bantuan dana CSR dari salah satu BUMN untuk pengrajin ulos silalahi di Kabupaten Dairi tahun 2019 terus dipertanyakan. Dugaan korupsi ini merugikan masyarakat para pengrajin ulos silalahi yang saat ini diduga sudah masuk tahap lidik yang dilakukan Satuan Unit Tipikor Polres Dairi. Dalam kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran bantuan CSR salah satu BUMN di Kabupaten Dairi, DPP LSM Lakri memiliki beberapa bukti dugaan masalah dalam penggunaan anggaran CSR yang dimotori Dekranasda. Ketua DPP LSM Lakri menduga adanya penyalahgunaan bantuan dana CSR BUMN sebesar 600 juta rupiah yang seharusnya murni untuk kepentingan utama masyarakat penenun ulos silalahi. Menduga adanya dugaan korupsi dana CSR dari salah satu BUMN sebesar 600 juta. Namun dialokasikan ke para penenun ulos di silalahi cukup minim. Di sini kami memohon kepada Polres Dairi agar serius menangani kasus dugaan korupsi dana CSR BUMN di Kabupaten Dairi. Sementara itu, saat akan dikonfirmasi kepada pihak Pemkab Dairi terkait masalah dana CSR BUMN, Pemkab Humas Dairi yang juga sebagai PLT Kepala Dinas Perindagop Dairi belum bersedia dikonfirmasi. Hal serupa juga diucapkan pihak Polres Dairi melalui Humas Polres Dairi, yaitu Ibtu Doni Saleh. Dari Kabupaten Dairi, Irfan, TV One, mengabarkan. Untuk memperjelas kesadisan abang dan adik pelaku pembunuhan di Desa Aji Nembah, Kecamatan Merek, Polres Tanakaro gelar rekonstruksi. Rekonstruksi nyaris ricuh saat keluarga korban tidak terima dengan kedua pelaku yang diduga merekayasa adegan dalam rekonstruksi pembunuhan sadis di sebuah warung kopi dengan cara menusuk korban dengan membabi buta hingga korban meninggal dunia dengan 27 luka tusukan. Beginilah suasana saat kedua pelaku pembunuhan yang diketahui merupakan abang adik didatangkan pihak kepolisian Polres Tanakaro di TKP saat akan menjalankan rekonstruksi. Suasana rekonstruksi sempat ricuh saat keluarga korban, yaitu istri korban dan anak-anaknya, yang menyaksikan rekonstruksi tidak terima dengan perlakuan pelaku yang membunuh bapak 3 anak ini.
Bahkan keluarga sempat protes saat pelaku mempraktekkan adegan yang diduga direkayasa. Selain itu, warga juga curiga seorang saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi terlibat dalam pembunuhan sadis tersebut. Tadi sudah kita lakukan adegan, 40 adegan dari kejadian yang dilakukan oleh Koranta dan kawan-kawan. Pasal yang dikenakan pada saat ini adalah pasal 340, 338, 170 KUHP. Puas karena satu lagi belum ditangkap. Kalau sudah ditangkap nanti si Billy itu baru udah puas. Karena dia pun ikut tersangka, ikut walaupun dia tidak menikam, tapi dia menunjang, meninju. Ketika termasuk masuk dia ikut pembunuhan. Dari Kabupaten Karo, Irfan, TV One mengabarkan. ...40 pasien positif corona di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan semuanya dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan dan swab test. Ogan Komering Ulu saat ini dinyatakan daerah zona hijau seiring tidak adanya lagi penambahan kasus. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Oku menyatakan saat ini Kabupaten Oku beralih status menjadi daerah zona hijau. Selanjutnya, Ogan Komering Ulu sendiri akan melakukan penerapan new normal secara bertahap, serta Pemda Oku tidak akan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan di saat menerapkan new normal. Jadi begini, masalah COVID ini kan masalah dunia, bukan hanya masalah Indonesia, bukan hanya masalah daerah-daerah, kabupaten kota provinsi, tapi seluruh terdampak oleh itu. Tidak kecuali Oku. Oku ada 40 orang terpapar virus corona. Namun telah ditangani dengan baik oleh tenaga medis dan kedisiplinan, berkat kedisiplinan daripada para pasien-pasien tersebut, alhamdulillah mereka sembuh, sudah pulang ke rumah masing-masing setelah dikarantina, baik di karantina pribadi di rumah maupun karantina ataupun isolasi di rumah sakit yang kita siapkan. Masa pandemi corona di Oku sepanjang 5 bulan terakhir, orang dalam pengawasan tercatat mencapai 151 orang, sementara PDP hanya 10 orang, serta terkonfirmasi positif mencapai 40 orang. Saat ini semua jumlah tersebut telah dinyatakan negatif corona. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Pasangan Kuriana Johan menjadi pasangan pertama yang menyatakan sebagai bakal calon Bupati Oku periode mendatang setelah sebelumnya banyak muncul nama bakal calon bupati lainnya. Pada konferensi pers Jumat malam juga tampak pengurus semua partai politik hadir kecuali Partai Amanat Nasional. Namun untuk sementara baru 4 partai yang menyatakan dukungan, yakni Partai Nasdem, Golkar, P3, dan PKS. Pasangan dengan jargon bekerja ini mengaku saat ini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan partai politik lainnya secara intensif untuk bisa bergabung. Itu ketika kami memimpin bersama-sama kemarin itu tidak ada kendala, tidak ada hambatan dalam urusan pemerintah, kami tidak pernah. Itu ya. Berarti salah satunya hasil survei banyak memang menunjukkan tinggi. Kemudian di dalam pencalonan saya katakan tadi kita kan terus harus mempunyai landasan. Apa salah satu landasannya? Ya tadi hasil survei. Survei itu karena ketika kami survei itu di hasil survei ya kami ini masih tetap. Ketika kami dipasangkan, kami tetap masih berada di atas, itulah landasan gitu ya. Maka kami secara fundamental kami ingin berpasangan kembali dan sama-sama sudah sepakat dan setuju. Bukan Pak Johan mohon kepada saya minta dipasangnya lagi, bukan saya juga minta ini. Banyak pendapat ya, menyatakan bahwa kalian berdua masih layak berpasangan. Kami merasa senang atas bergabungnya lagi Bapak Kuriana dan Bapak Johan Anwar. Harapan kami selaku pelaku usaha semoga dengan bergabung kembali Bapak Kuriana dan Bapak Johan Anwar akan lebih tercipta suasana usaha yang maju dan kondusif. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan.
Memperingati HUT Bayangkara ke-74 dan dalam rangka New Normal, puluhan anak di Karimun, Kepulauan Riau mengikuti sunatan massal yang digelar oleh Polres Karimun. Dalam pelaksanaan sunatan, panitia maupun peserta mengikuti protokoler kesehatan. Saat melaksanakan sunatan massal tersebut, Polres Karimun melakukan dengan standar protokoler kesehatan, seperti pakai masker, jaga jarak, dan pengecekan suhu bagi anak-anak yang mau dikhitankan. Sunatan massal ini sengaja dilakukan di masa pandemi. Hal ini merupakan upaya Polres Karimun membantu keluarga yang kurang mampu, khususnya dalam penghitanan anak. Puluhan anak ini sudah berkumpul di Aula Mapolres Karimun sejak pagi. Sebelum dilakukan sunatan, anak-anak dihibur dan ditenangkan, sehingga saat sunatan nantinya tidak merasa takut. Kegiatan hari ini, Pak? Hari ini kita melaksanakan kegiatan sunatan massal dalam rangka Hari Bayangkara ke-74. Kita mengundang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun, khususnya anak-anak yang siap untuk dilakukan sunat, ya, bisa membantu masyarakat warga sekitar supaya bisa membantu terkait dengan sunatan massal ini. Mudah-mudahan ini kegiatan bisa bermanfaat bagi masyarakat, sedikit bisa meringankan para keluarga yang ingin sunat anak. Polres Karimun melibatkan 4 dokter dalam sunatan massal tersebut, sehingga acara yang digelar betul-betul berjalan lancar. Dari Tanjung Balai Karimun, Alboin Jupri TV One mengabarkan. Puluhan warga desa Gedung Baru datangi kepala desa saat pembagian bantuan langsung tunai. Kedatangan warga mempertanyakan bantuan PKH yang tak kunjung diterima. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT di Desa Gedung Baru, Kecamatan Buai Pematang Biru, Ranau Tengah, Kecamatan Oku Selatan, Sumatera Selatan yang diambil dari dana desa berakhir ricuh. Pasalnya puluhan warga yang didominasi ibu-ibu tiba-tiba mendatangi kepala desa dan mempertanyakan kenapa mereka tidak mendapatkan bantuan. Tidak mendapat COVID, mempertanyakan bahwa data kami sudah mendapat PKH. Menurut keterangan Kades tadi, ibu-ibu mendapat PKH dari anggaran dari tahun 2018 dan sampai saat ini belum pernah mendapatkan. Belum. Menurut Juraida, mereka telah terdata sebagai penerima bantuan PKH, namun sampai sekarang belum pernah menerima bantuan tersebut. Mereka tercatat sebagai penerima bantuan PKH sejak tahun 2017. Itu ibu-ibu yang berhak menerima bantuan PKH, akan tetapi mereka baru terdata dan belum menerima. Hanya 2 orang yang sempat menerima di Rapel, itu sudah diurusi nama kepala dusun, Karukesra dan Sekdes sampai di kabupaten. Waktu itu yang bersangkutan kami perintahkan untuk menanya kepada pendamping bahwa mereka ini dapat atau tidak. Dan sebenarnya itu Karukesra dan kepala dusun sudah mengantongi bahwa mereka ini dapat. Pendamping mengatakan bahwa belum dapat. Kami panggil kepala dusun dan Karukesra, tolong kamu selusuri lagi. Jelaskan sama mereka bahwa kalian sudah dari nomor 2. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Batanghari kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi. Torehan WTP ini merupakan yang kelima kalinya diperoleh pemerintah Kabupaten Batanghari secara berturut-turut. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin, Kepala OPD, serta tamu undangan lainnya. Penyerahan LHP ini langsung diberikan Kepala BPK Perwakilan Jambi Yuan Chandra Jaisin kepada Bupati Batanghari Syahid Shah. Penyerahan LHP ini sebagai bukti keberhasilan pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengelola keuangan. Pencapaian WTP ini juga tidak lepas dari kinerja terbaik yang diberikan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada Kepala BPK Provinsi Jambi beserta jajaran yang telah memberikan bimbingan dan arahan tentang tata kelola keuangan sehingga mendapatkan predikat opini WTP. Bupati kembali menyampaikan bahwa di penghujung masa jabatannya, dirinya berharap siapapun bupati selanjutnya nanti, WTP ini selalu dapat dipertahankan. Ini kali kelima secara berturut-turut pemerintah Kabupaten Batanghari mendapat WTP atau opini wajar tanpa pengecualian ini. Sebelumnya sudah ada 5 kali dan sebelumnya ada 2 kali, tapi ya tidak berturut-turut. Jadi ini 5 kali. Harapan tentu saja ke depan ini karena seperti tadi saya sampaikan bahwa ini kan kali terakhir saya menerima LHP. Mudah-mudahan siapapun yang jadi bupati ke depan, opini WTP ini selalu dapat kita pertahankan. Dari Jambi, tim TV One mengabarkan. Madu Ibnu Ashir, madu hutan asli Aceh, kian diminati semua kalangan di Aceh. Bahkan madu miliknya sudah menyebar ke seluruh Indonesia, mulai dari atlet sampai dengan pejabat, juga para dokter mempercayainya. Dan pemesan madu hutan asli Aceh dari Ustadz Ibnu Ashir. Untuk mendapatkan madu hutan tidaklah gampang. Berburu madu hingga ke pedalaman rimba Aceh, Ibnu Ashir bersama karyawannya memanen madu asli hutan Aceh dengan menempuh jarak hingga puluhan kilometer ke dalam hutan rimba. Ibnu Ashir bersama rekan-rekannya harus membelah hutan dan melewati sungai-sungai untuk mendapatkan madu hutan yang asli. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dan virus, mengkonsumsi madu hutan asli cukup baik untuk menambah imunitas pada tubuh manusia. Selama pandemi COVID-19, pesanan madu hutan asli dari Ustadz Ibnu Ashir semakin meningkat. Akhirnya Ibnu Ashir bersama karyawannya bekerja ekstra untuk mendapatkan madu hutan asli. Tidak hanya pada satu tempat saja, hampir seluruh hutan Aceh mereka memburu madu hutan asli. Memastikan tidak ada campuran sama sekali pada madu, Ustadz Ibnu Ashir kerap terjun langsung ke lokasi untuk memanen cairan manis yang dihasilkan dari dalam sarang lebah. Selain memasarkan secara offline, Ibnu Ashir juga memasarkan madu miliknya secara online di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp Group. Melalui akun pribadinya @ibnuashir_madu_asli. Melalui akun sosial media tersebut, selama ini ia berinteraksi dengan para pelanggannya. Ustadz lulusan Timur Tengah ini menambahkan untuk lebih mudah memesan madu hutan ini, ia juga mencantumkan nomor telepon 0853 7019 9156 di botol kemasannya. Ya, alhamdulillah saya selalu dan sering mengonsumsi madu hutan asli dari Ibnu Ashir, madu asli. Sangat sering, karena pun saya tahu madu sangat perlu buat atlet, buat saya pribadi. Saya juga sebelum pertandingan sering mengonsumsi madu karena emang perlu untuk stamina saya di lapangan. Karena saya tahu dari Ustadz Ibnu, emang saya kenal beliau juga sering saya lihat di media-media kayak Instagram. Beliau emang amanah orangnya, dan saya melihat kemarin juga sempat video-video beliau ke hutan. Jadi saya sangat percaya keaslian
madu hutan asli? Saya sebagai pengusaha melirik madu dari Ibnu Ashir ini karena saya lihat terjamin keasliannya. Dan selain itu, saya juga melihat di sini Ustadz Ibnu sangat banyak membantu petani-petani lokal untuk memasarkan produk-produk Aceh, terutama madu hutan asli Aceh. Dan dari saya konsumsi, saya lihat keaslian dan efek baik di tubuh saya. Baru saya lihat sepertinya memang produk ini memang sangat layak untuk dipasarkan memang. Saya konsumsi madu rutin itu sejak tahun 2000. Rutin ya? Iya, rutin. Itu kira-kira per bulannya berapa gram madu itu? Berapa mili madu yang dihabiskan? Itu saya rata-rata 1 bulan 2 liter. Karena semua keluarga minum madu semua. 2 liter. Jadi kalau ini kurang 2 liter nih. Jadi bisa 3 ini saya hemat-hemat lah. Kalau 3 ini sebulan saya hemat-hemat. Ini bisa 5 sebenarnya. Ya, karena ini kan 500 kalau 5 itu kan pas dia. Jadi kenapa memilih madu dari Ustadz Ibnu? Karena pengalaman saya kalau madu yang seperti ini kalau dikocok dia berbusa, itu ratanya bagus. Itu pengalaman dari tahun 2000 ya. Dan alhamdulillah setiap order, setiap datang ke sini, tempo hari Ustadz datang ke sini saya ambil 6 ya. 6. Kemarin juga sebelum lebaran juga kita ada pesan 3 kalau nggak salah deh, 3. Iya, badan tambah seger karena terus kalau kita minum, saya kalau minum air putih, sering minum air putih terasa nggak enak. Tapi kalau ada perasanya, itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bersama Coach Kurniawan Julianto, asisten Coach Indar Jafri yang persiapan ke SEA Games di Filipina, Coach ya. Alhamdulillah beliau sudah rutin mengkonsumsi madu dari kita, madu dari Aceh. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya, Coach. Gimana Coach madunya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, so far bagus. Terus kemudian anak dan istri saya juga suka, dan makanya kita order lagi. Oh, masya Allah. Terima kasih Coach. Coach kalau mau di follow saya Allah. Untuk yang ingin order madu bisa WA atau telepon di nomor telepon ini. Kemudian bisa follow di IG-nya di @ibnunasir_madu_asli. Ya, jangan lupa. Masya Allah, Coach. Semoga sukses amin. di SEA Games Filipina, Coach. Amin. Sejak tahun 2015, sejak saya pulang dari Yaman, pertama saya mengenal madu itu madu sider Yaman. Jadi saya bawa pulang dari Yaman itu kurang lebih 21 kilo, alhamdulillah habis. Saya ingin order balik agak susah karena perjalanannya pun risikonya sampai barangnya enggak, kita punya risiko. Akhirnya kita memulai bisnis madu hutan Aceh, madu lokal. Alhamdulillah. Itu ambil sendiri ya? Ya, terkadang kita langsung terjun ke lahan. Dan walaupun saya nggak terjun langsung, ada anggota saya yang suruh pantau memang untuk memantau madu itu memang nggak dicampur sama sekali. Kita ada 4 pawang yang kita pakai, alhamdulillah. Kita pasarkan kita jualan online, offline juga ada. Terus juga pernah kita masukkan ke Saudi, alhamdulillah mereka berminat dan mereka juga suka dengan madu kita Aceh. Kemudian kita pasarkan di Instagram. Paling utama kita pasarkan di Instagram di @ibnuashir_madu_asli. Iya. Itu selain madu ini ada madu apa aja nih? Selain madunya ada juga kita jual madu yang bersarang. Ini kan botol ini, per botol madu aja. Dan juga kita jual madu yang bersama sarangnya. Ini sarang madu hutan liar ya, bukan sarang madu ternak. Ada juga terkadang kita dapat yang agak pahit. Yang agak pahit, warnanya agak gelap, warnanya agak hitam, terkadang juga ada warnanya agak merah. Terutama dari paling banyak di kalangan atlet ya, termasuk atlet sepak bola, timnas, termasuk Evan Dimas Darmono, Hasan Muyama, dan beberapa pemain timnas lainnya yang memang sudah rutin memesan madu sama kita, alhamdulillah. Dan termasuk dari Polri, dari Kejaksaan, Bea Cukai, dan dari instansi lainnya yang memang sudah cocok dengan madu kita, tiap habis langsung diorder. Dari Aceh, Anhar Sawang, TV One mengabarkan. Insya Allah luar biasa, syukur yang di atas cuma sarangnya aja.